Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Bapak Ibu menonton video ini dari kota mana dan usia berapa? Tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Bayangkan pagi hari di rumah. Udara masih segar, suara ayam dan burung terdengar di luar jendela. Bapak Ibu berdiri dari kursi atau bangkit dari tempat tidur, lalu mencoba berjalan menuju dapur. Namun langkah terasa lebih berat, lutut sedikit gemetar, dan napas lebih cepat dari biasanya. Beberapa anak tangga yang dulu terasa mudah kini terasa menantang. Banyak orang menganggap ini wajar karena usia bertambah padahal tubuh sering memberi sinyal jauh sebelum penyakit datang. Saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah dari kota besar hingga desa kecil. Dari pengalaman panjang itu saya melihat satu pola yang hampir selalu terulang sebelum mata menjadi kabur atau ingatan mulai menurun kaki biasanya lebih dulu kehilangan kekuatan. Dan justru disitulah awal dari banyak masalah kesehatan lansia. Kesehatan lansia bukan hanya soal tekanan darah, kadar gula, atau berat badan, tapi juga kemampuan berjalan berdiri dan bergerak tanpa bantuan. Kaki yang kuat adalah dasar dari kebebasan dan kemandirian di usia lanjut. Ketika kekuatan kaki berkurang itu bukan sekadar tanda penuaan, tetapi peringatan bahwa tubuh sedang berjuang mempertahankan keseimbangan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu memahami cara sederhana menjaga kaki tetap kuat dengan makanan sehari-hari yang mudah didapat. Jika Bapak Ibu ingin tetap mandiri dan menikmati usia panjang dengan langkah mantap, video ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi kesehatan di masa depan. Pernahkah Bapak Ibu merasa bangun pagi dengan tubuh terasa lemas meskipun semalam tidur cukup? Banyak lansia mengira hal ini wajar, padahal ada satu kondisi yang diam-diam melemahkan tubuh dari dalam sarkopenia. Sarkopenia adalah penurunan massa otot seiring bertambahnya usia, tetapi yang membuatnya berbahaya adalah bagaimana kondisi ini terjadi perlahan tanpa gejala mencolok. Otot kaki adalah jaringan terbesar di tubuh kita, menggerakkan 60% aktivitas harian. Setiap langkah gerakan bangkit dari kursi hingga mengangkat barang ringan melibatkan otot kaki. Ketika otot kaki melemah, tubuh tidak hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga kecepatan metabolisme, melambat, aliran darah ke organ penting terganggu, dan kepadatan tulang berkurang. Inilah mengapa lansia yang jarang bergerak lebih mudah jatuh cedera, bahkan kehilangan kemandirian. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa lebih dari 30% orang berusia di atas 60 tahun telah kehilangan sepertiga massa otot di bagian bawah tubuhnya. Ironisnya, sebagian besar dari mereka tidak menyadarinya karena penurunan itu berlangsung perlahan. Hal yang tampak sederhana seperti merasa cepat lelah saat berjalan ke pasar atau sulit berdiri tanpa berpegangan adalah tanda awal sarkopenia yang sering diabaikan. Selain kurang aktivitas, faktor hormonal mempercepat kondisi ini. Seiring bertambahnya usia, hormon pertumbuhan dan hormon seks seperti testosteron dan estrogen menurun, sementara hormon stres seperti kortisol cenderung meningkat. Kombinasi ini mempercepat penyusutan otot, terutama di kaki yang membutuhkan suplai darah dan energi terbesar. Kesehatan lansia sejati tercermin dari kekuatan langkah kaki. Ketika kaki tidak lagi mampu menopang tubuh dengan stabil, risiko jatuh meningkat hingga 2 kali lipat. Dan setiap jatuh pada usia lanjut bukan sekadar luka, tetapi bisa menjadi titik balik kehidupan seseorang. Karena itu, menjaga otot kaki bukan sekadar menjaga penampilan, tetapi menjaga harapan untuk hidup mandiri. Memahami sarkopenia adalah langkah pertama. Dengan kesadaran ini, Bapak Ibu dapat melihat bahwa kelemahan kaki bukan bagian alami dari usia tua, melainkan tanda tubuh meminta perhatian. Kabar baiknya, proses ini bisa diperlambat, bahkan dibalik dengan pola makan dan gaya hidup yang tepat. Banyak orang mengira kelemahan kaki adalah akibat alami dari usia, padahal tubuh sebenarnya sedang beradaptasi dengan gaya hidup kita. Ketika Bapak Ibu duduk terlalu lama, otot kaki menerima pesan bahwa mereka tidak diperlukan. Tubuh adalah makhluk yang hemat energi. Jika otot tidak dipakai, tubuh berhenti memeliharanya. Lambat laun serabut otot mulai menyusut, pembuluh darah yang semula elastis menjadi kaku, dan sinyal saraf yang menghubungkan otak dengan kaki melemah. Inilah sebabnya kaki melemah lebih cepat daripada bagian tubuh lain. Mereka adalah jaringan yang paling membutuhkan pergerakan untuk bertahan. Setiap otot di kaki berfungsi seperti pompa alami yang menggerakkan darah kembali ke jantung. Ketika pompa ini melemah, sirkulasi melambat, tekanan pada jantung meningkat, dan risiko pembekuan darah bertambah. Selain itu, perubahan hormon memperparah keadaan. Hormon testosteron dan estrogen yang berperan menjaga massa otot menurun drastis setelah usia 50 tahun. Di sisi lain, hormon stres kortisol seringkali meningkat karena tekanan hidup dan kurang tidur.
Kombinasi ini membuat kaki kehilangan kekuatan lebih cepat, bahkan bagi orang yang merasa dirinya sehat. Dalam dunia medis, kecepatan berjalan sering digunakan sebagai penanda usia biologis. Orang yang berjalan lambat cenderung memiliki risiko kesehatan lebih tinggi, termasuk penyakit jantung dan penurunan fungsi otak. Jadi langkah kaki bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga indikator nyata kesehatan lansia secara keseluruhan. Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan langkah kaki sendiri? Apakah hari ini lebih pelan dari tahun lalu? Jika ya, itu bukan kebetulan, melainkan pesan bahwa tubuh memerlukan perhatian lebih. Menyadari sinyal ini lebih awal dapat menjadi kunci untuk membalikkan proses penurunan yang dianggap tak terhindarkan. Banyak lansia mengira mereka sudah makan cukup. Sepiring nasi, sedikit sayur, ikan, dan buah dianggap sudah memenuhi kebutuhan. Namun kenyataannya seiring bertambah usia, kemampuan tubuh menyerap zat gizi menurun drastis. Meski makan 3 kali sehari, tubuh bisa kekurangan nutrisi penting seperti vitamin D, magnesium, kalsium, protein berkualitas, dan omega 3. Kekurangan inilah yang diam-diam melemahkan kaki dan sendi. Mari kita lihat kisah Pak Ahmad, 68 tahun, pensiunan guru dari Yogyakarta. Beliau tidak memiliki riwayat penyakit serius, namun dalam 2 tahun terakhir sering kehilangan keseimbangan, bahkan beberapa kali hampir terjatuh di halaman rumahnya. Saat diperiksa, hasil laboratorium menunjukkan kadar vitamin D sangat rendah dan defisiensi magnesium. Padahal Pak Ahmad merasa pola makannya cukup. Setelah mengubah menu, menambah ikan laut, susu rendah lemak, dan camilan sehat seperti biji labu, ditambah latihan ringan, hanya dalam 3 bulan langkahnya jauh lebih stabil dan energinya meningkat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesehatan lansia tidak cukup hanya mengandalkan pola makan seadanya. Tubuh di usia lanjut membutuhkan asupan yang lebih spesifik. Penurunan hormon dan metabolisme membuat kebutuhan nutrisi tertentu meningkat, bukan menurun. Kekurangan zat gizi menyebabkan otot melemah, sendi kaku, dan pemulihan lambat setelah aktivitas. Pernahkah Bapak Ibu merasa cepat lelah meski aktivitas tidak berat? Atau sering merasa kaki berat dan sulit bangkit dari kursi? Ini bisa jadi bukan sekadar faktor usia, melainkan tanda tubuh kekurangan nutrisi penting. Mengenali sinyal-sinyal ini lebih awal memberi kita kesempatan untuk memperbaiki keadaan sebelum terlambat. Dengan pola makan tepat, tubuh yang rapuh bisa kembali kuat dan langkah kaki tetap mantap meski usia bertambah. Jika kelemahan kaki bukan sekadar tanda usia tetapi sinyal tubuh membutuhkan perhatian, kabar baiknya adalah kita bisa membalikkan proses ini. Solusinya tidak selalu berupa obat mahal atau perawatan rumit di rumah sakit. Kekuatan kaki bisa dipulihkan mulai dari dapur rumah. Makanan yang kita pilih setiap hari tidak hanya memberi energi, tetapi juga mengirimkan pesan ke tubuh, memperbaiki otot, memperkuat tulang, dan melancarkan sirkulasi darah. Dalam pengalaman saya mendampingi pasien lansia, pola makan sederhana yang dipilih dengan tepat seringkali lebih efektif daripada suplemen mahal. 7 bahan alami yang akan kita bahas hari ini bisa ditemukan dengan mudah di pasar tradisional atau supermarket. Setiap bahan memiliki fungsi unik. Ada yang membuka aliran darah, ada yang menguatkan sendi, ada pula yang menenangkan saraf dan membantu tidur, sehingga pemulihan otot berjalan lebih optimal. Salah satunya adalah tempe, makanan tradisional Indonesia yang ternyata termasuk superfood dunia dan menjadi sumber protein lengkap yang sangat penting untuk kesehatan lansia. Bapak Ibu tidak perlu diet ketat atau menghitung kalori rumit, yang dibutuhkan hanyalah konsistensi dan pemahaman akan manfaat setiap bahan makanan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenal satu persatu bahan yang mampu menjadi dokter alami bagi kesehatan lansia. Kita akan lihat bagaimana sayuran, biji-bijian, buah, dan ikan yang terjangkau bisa menjadi kunci langkah mantap dan hidup mandiri di usia senja. Kita mulai dari fondasi sirkulasi darah, karena tanpa aliran yang baik otot kaki tak akan menerima oksigen yang cukup. Pernahkah Bapak Ibu merasa kaki terasa dingin meski cuaca tidak terlalu sejuk? Atau napas cepat terengah hanya karena menaiki beberapa anak tangga? Kondisi ini seringkali disebabkan oleh sirkulasi darah yang tidak optimal. Salah satu bahan alami terbaik untuk memperbaikinya adalah beetroot atau bit merah. Beetroot kaya akan nitrat alami senyawa yang diubah tubuh menjadi nitric oxide, zat yang membantu pembuluh darah melebar dan aliran darah menjadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang baik, otot kaki menerima lebih banyak oksigen dan nutrisi, membuat langkah terasa ringan dan stabil. Dalam dunia medis, nitric oxide dikenal sebagai pembawa pesan yang memberi sinyal tubuh untuk memperbaiki jaringan dan meningkatkan energi seluler. Mari kita lihat pengalaman Ibu Sari, 63 tahun, dari Bandung. Ia sering mengeluh kaki terasa dingin dan mudah lelah saat pergi ke pasar.
Setelah rutin mengonsumsi jus bit 3 kali seminggu dipadukan dengan sedikit perasan jeruk untuk meningkatkan penyerapan nitrat, hanya dalam 6 minggu ia merasakan perbedaan signifikan. Kaki terasa lebih hangat, stamina meningkat, dan ia kembali percaya diri berjalan jauh. Cara mengolah beetroot juga sederhana, dapat direbus sebentar, lalu ditambahkan ke salad, dihaluskan menjadi jus tanpa gula, atau dipanggang ringan untuk mempertahankan nutrisi. Kombinasikan dengan buah kaya vitamin C seperti jeruk atau lemon agar manfaatnya maksimal. Beetroot bukan sekadar sayuran berwarna cantik. Ia adalah kunci penting dalam menjaga kesehatan lansia. Dengan aliran darah yang lancar, risiko kaki bengkak, nyeri, atau mati rasa berkurang sementara energi tubuh meningkat. Satu langkah kecil menambahkan beetroot ke menu harian dapat menjadi awal perubahan besar untuk kesehatan kaki dan kualitas hidup di usia senja. Setelah aliran darah lebih lancar, langkah berikutnya adalah menenangkan peradangan pada sendi dan otot. Selain sayuran, sumber kekuatan kaki yang sering diabaikan ada di laut. Ikan kecil seperti sarden, ikan kembung, dan ikan teri yang mudah ditemukan di pasar tradisional adalah sumber protein dan lemak sehat yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Lemak omega 3 yang terkandung di dalamnya bekerja sebagai antiinflamasi alami, membantu meredakan nyeri sendi dan otot, serta menjaga elastisitas pembuluh darah. Inilah yang membuat kaki lebih ringan saat berjalan dan meminimalkan risiko pembengkakan atau kram. Vitamin D yang terkandung dalam ikan laut juga memainkan peran penting. Banyak lansia mengalami defisiensi vitamin D karena jarang terpapar matahari. Padahal vitamin ini penting untuk penyerapan kalsium dan kekuatan tulang. Kalsium dari ikan yang dimakan beserta tulangnya seperti ikan teri atau ikan bilis memberikan perlindungan ekstra terhadap pengeroposan tulang. Kombinasi protein, kalsium, dan vitamin D menjadikan ikan laut paket lengkap untuk menjaga kesehatan lansia. Mari kita lihat kisah Pak Darto, 70 tahun, dari Makassar. Beliau dulu sering mengeluh nyeri lutut dan kesulitan berjalan jauh. Setelah mengganti sebagian konsumsi daging merah dengan ikan laut 2 kali seminggu, serta mengolahnya dengan cara dipanggang atau dikukus, keluhannya berkurang drastis. Kini beliau bisa kembali berjalan ke masjid tanpa harus sering berhenti untuk beristirahat. Mengonsumsi ikan secara rutin tidak hanya menjaga kekuatan otot, tetapi juga kesehatan jantung dan otak. Pilihlah ikan segar atau ikan kecil yang dimakan beserta tulangnya untuk hasil maksimal. Hindari menggoreng dengan minyak berulang kali agar manfaat omega 3 tidak hilang. Dengan langkah sederhana ini, tubuh lansia mendapat perlindungan alami yang terjangkau dan efektif, menjadikan kaki lebih kokoh dan langkah tetap mantap di usia berapapun. Ketika sendi lebih nyaman, cegah kram dan pegal malam hari dengan mineral kunci yang menenangkan saraf. Pernahkah Bapak Ibu terbangun di tengah malam karena otot betis tiba-tiba kram? Atau merasa kaki cepat pegal meski hanya berjalan sebentar? Banyak lansia mengira ini hal biasa. Padahal salah satu penyebab utama adalah kurangnya magnesium, mineral penting yang diam-diam mengatur fungsi otot dan saraf. Kekurangan magnesium membuat otot mudah tegang, saraf sulit rileks, dan tidur menjadi tidak nyenyak. Salah satu sumber magnesium terbaik ada pada camilan sederhana biji labu kuning atau pumpkin seeds. Dalam satu genggam kecil saja, kandungan magnesiumnya hampir memenuhi 40% kebutuhan harian. Magnesium bekerja seperti kunci yang membuka ketegangan otot, menurunkan tekanan darah, dan membantu insulin bekerja lebih efektif, sehingga energi tubuh tetap stabil sepanjang hari. Ibu Rina, 65 tahun, dari Surabaya, dulu sering mengeluh betis terasa berat dan sering terbangun karena kram malam. Atas saran dokter, ia menambahkan 1 genggam kecil biji labu panggang ke dalam menu sarapan setiap hari. Hasilnya dalam waktu 1 bulan ia merasakan perubahan besar, tidur lebih nyenyak, kaki jarang kram, dan stamina saat berjalan meningkat. Selain magnesium, biji labu juga kaya seng, lemak sehat, dan protein nabati. Seng membantu menjaga kekuatan tulang dan hormon, sedangkan lemak sehat mendukung kesehatan jantung. Biji labu dapat dimakan langsung, ditaburkan ke salad, bubur, atau dicampur dalam roti. Untuk kesehatan lansia, camilan kecil seperti biji labu jauh lebih bermanfaat daripada makanan manis yang hanya memberi energi sesaat. Dengan biaya terjangkau, biji labu menjadi solusi alami yang tidak hanya meredakan kram, tetapi juga menjaga kerja otot, memperkuat langkah, dan memberi rasa tenang saat tidur malam. Dengan saraf lebih rileks, saatnya mengisi bahan bakar darah agar langkah tak mudah terasa berat. Kelelahan yang datang tiba-tiba, kaki terasa berat meski aktivitas ringan, atau napas mudah terengah sering dianggap wajar karena usia. Namun banyak kasus menunjukkan gejala ini terkait dengan kurangnya zat besi dalam darah. Zat besi adalah bahan utama pembentuk hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh.
Saat kadar zat besi rendah otot kaki adalah bagian pertama yang merasakannya langkah terasa lemah kaki dingin dan tubuh cepat lelah. Salah satu sumber zat besi nabati terbaik adalah kacang-kacangan terutama lentil atau kacang merah dan kacang hijau yang mudah ditemukan di pasar Indonesia. Lentil kaya protein zat besi dan seng menjadikannya makanan lengkap untuk menjaga kesehatan lansia. Berbeda dengan sumber protein hewani, lentil rendah lemak jenuh dan lebih ramah bagi pencernaan. Mari kita lihat pengalaman Bapak Slamet, 72 tahun, pedagang sayur di Solo. Ia terbiasa melewatkan sarapan dan jarang makan protein. Lambat laun ia mulai sering pusing dan mudah lelah. Setelah menambahkan sup kacang merah 2 kali seminggu dan bubur kacang hijau di sore hari, hanya dalam beberapa minggu staminanya meningkat. Ia kembali kuat berjalan keliling pasar tanpa harus sering duduk. Selain zat besi, kacang-kacangan kaya serat larut yang membantu mengontrol gula darah dan kolesterol. Kombinasi protein, serat, dan mineral menjadikannya pilihan tepat bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat diabetes atau hipertensi. Kesehatan lansia tidak harus bergantung pada makanan mahal. Dengan bahan sederhana seperti lentil kacang hijau atau kacang merah, tubuh mendapat asupan energi stabil, otot kaki terjaga, dan risiko kelelahan berkurang. Mulai dari semangkuk sup hangat, langkah Bapak Ibu bisa kembali ringan dan penuh semangat. Protein dan zat besi sudah terpenuhi, kini dukung keseimbangan hormon dan elastisitas sendi. Di banyak rumah di Indonesia, alpukat sudah lama menjadi bagian dari camilan sore, sering diolah menjadi jus manis atau dimakan bersama sedikit susu kental manis. Namun di balik rasanya yang lembut, alpukat menyimpan nutrisi penting yang sering diabaikan, terutama untuk menjaga kesehatan lansia. Alpukat kaya lemak tak jenuh, tunggal jenis lemak sehat yang menjadi bahan dasar produksi hormon penting seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. Setelah usia 50 tahun, tubuh secara alami memproduksi hormon lebih sedikit, membuat otot lebih cepat menyusut, sendi terasa kaku, dan tulang kehilangan kepadatan. Dengan konsumsi alpukat secara rutin, tubuh mendapat bahan bakar untuk mempertahankan keseimbangan hormon, membuat langkah kaki tetap kuat, dan koordinasi tubuh terjaga. Kandungan kalium dalam alpukat bahkan lebih tinggi daripada pisang. Kalium adalah mineral yang mengatur kontraksi otot, mencegah kram, dan menjaga tekanan darah stabil. Banyak lansia mengalami kelelahan dan pusing akibat kekurangan kalium tanpa menyadarinya. Dengan menambahkan alpukat ke dalam menu harian, masalah ini dapat diatasi secara alami. Mari kita lihat pengalaman Ibu Dewi, 60 tahun, dari Bali. Ia mulai mengganti camilan manis sore harinya dengan jus alpukat tanpa gula dipadukan sedikit susu rendah lemak. Dalam waktu sebulan, rasa kaku di lututnya berkurang. Ia merasa lebih bertenaga dan kulitnya juga terlihat lebih sehat. Selain sebagai jus, alpukat dapat diiris dan ditambahkan ke salad sandwich atau dimakan langsung dengan sedikit perasan jeruk nipis. Dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat di pasar, alpukat menjadi doping alami untuk menjaga sendi tetap lentur dan tulang tetap kokoh, mendukung kesehatan lansia agar tetap aktif dan mandiri di usia lanjut. Malam hari adalah waktu pemulihan. Pilih buah yang membantu tidur nyenyak sekaligus menjaga sirkulasi. Di pasar tradisional, buah naga merah mudah ditemukan. Warnanya mencolok dengan daging buah lembut berwarna merah keunguan. Meski sering dianggap hanya sebagai buah penyegar, buah naga merah menyimpan manfaat besar untuk kesehatan lansia, terutama dalam memulihkan otot dan menjaga kualitas tidur. Buah naga merah kaya akan antosianin, pigmen alami yang memberi warna merah gelap pada buah ini. Senyawa ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi peradangan di otot serta sendi. Bagi banyak lansia yang sering mengeluh kaki bengkak atau pegal di malam hari, konsumsi buah naga merah dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah sehingga kaki terasa lebih ringan. Selain itu, buah naga merah juga mengandung magnesium, mineral penting untuk merilekskan otot dan menenangkan sistem saraf. Dengan kadar magnesium yang cukup, tidur menjadi lebih nyenyak dan proses pemulihan otot berlangsung optimal. Serat tinggi dalam buah ini juga membantu melancarkan pencernaan yang sering menjadi masalah umum pada usia lanjut. Mari kita dengar kisah Ibu Lestari, 66 tahun, dari Semarang. Ia terbiasa tidur gelisah karena sering merasa kakinya berat. Setelah menambahkan setengah buah naga merah ke menu malam hari, setiap hari hanya dalam 1 bulan, ia mulai merasakan tidur lebih lelap dan bangun pagi dengan tubuh terasa segar. Cara mengonsumsinya pun sederhana. Buah naga merah bisa dimakan langsung, dibuat jus tanpa tambahan gula, atau dijadikan campuran salad.
Dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang melimpah di seluruh Indonesia, buah ini menjadi obat alami untuk membantu tubuh lansia pulih dari kelelahan harian, menjaga sirkulasi darah tetap lancar, dan memperkuat langkah kaki di usia senja. Terakhir, kokohkan semua fondasi tadi dengan sumber protein tradisional harian yang mudah diserap tubuh. Di hampir setiap rumah di Indonesia, tempe adalah lauk sehari-hari yang murah dan mudah diolah. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa tempe bukan sekadar sumber protein nabati, tetapi juga makanan probiotik alami yang membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Untuk kesehatan lansia, tempe adalah aset penting dalam menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang. Tempe dibuat dari kedelai yang difermentasi. Proses ini memecah protein kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna, sekaligus meningkatkan kandungan vitamin B12 dan zat besi. Kombinasi ini menjadikannya sangat efektif untuk melawan sarkopenia, kondisi penurunan massa otot pada usia lanjut. Dengan konsumsi rutin, tempe memberikan asam amino esensial lengkap, sama seperti sumber protein hewani, tetapi dengan lemak jenuh lebih rendah. Proses fermentasi juga menciptakan probiotik alami yang membantu menjaga kesehatan usus. Kesehatan usus berperan penting dalam penyerapan nutrisi, termasuk kalsium dan magnesium yang berkontribusi pada tulang kuat dan otot lentur. Mari kita lihat pengalaman Pak Hasan, 69 tahun dari Bogor. Ia sering merasa cepat lelah meski aktivitas ringan. Setelah menambahkan tempe kukus atau bacem ke dalam menu makan siang, hampir setiap hari energinya membaik, berat badannya lebih stabil, dan nyeri sendi berkurang. Cara penyajian tempe untuk lansia sebaiknya sederhana, dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Hindari gorengan berlebihan agar manfaatnya maksimal. Dengan harga terjangkau, tempe adalah superfood lokal yang tidak kalah dengan makanan impor, membantu menjaga kesehatan lansia, memulihkan otot, dan memberikan energi stabil sepanjang hari. Kekuatan langkah kaki adalah cermin sejati kesehatan lansia. Tidak ada yang lebih berharga di usia lanjut selain kebebasan untuk berjalan sendiri, berdiri tanpa bantuan, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa rasa takut jatuh. Semua itu tidak ditentukan semata-mata oleh usia, tetapi oleh pilihan yang kita buat setiap hari. 7 bahan sederhana yang telah kita bahas ditambah tempe sebagai sumber protein tradisional bukanlah makanan mewah, melainkan dokter alami yang hadir di sekitar kita. Dengan pola makan yang tepat, tubuh lansia dapat pulih dari rasa lelah sendi, lebih lentur, otot lebih kuat, dan kualitas hidup meningkat. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil di dapur rumah. Bapak Ibu, jangan menunggu sampai tubuh memaksa untuk berhenti bergerak. Mulailah merawat kaki, sendi, dan otot hari ini. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau tetangga, agar semakin banyak lansia Indonesia mendapatkan manfaat dari informasi sederhana, namun penting ini. Jangan lupa tulis pengalaman atau pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Saya Dr. Rahmat Widodo akan senang membantu menjawab dan mendampingi perjalanan kesehatan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.